Ketika itu Darul Mustafa belum seperti saat ini. Jadi waktu itu anak-anak ngajinya masih di rumahnya Habib Umar. Ngajinya masih di rumahnya Habib Umar. Jadi ketika itu masih ada siapa itu namanya, Habib Qadhim bin Ja'far Segaf, Masya Allah ya, ada Jufri, Habib Ahmad Jufri yang Mukalla itu, Syekh Mukalla. Masih banyak lah kubar ketika itu. Yang senior masih duduk di depan tengah ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Ila Ami Ahmad datang dengan nuntun anak punya tangan. Tuntun anak punya tangan masuk ke dalam, masuk. Ada beberapa rombongan yang ikut gitu. Masuk. Ketika Habib Umar lihat Ami Ahmad datang, bangun Habib Umar. Kafil Ihya. Tutup kitab Ihya-nya, Ami Ahmad datang, sambut sama Habib Umar, cium tangan, Ami Ahmad duduk di depan sambil anak bisa ingat. Habib mengatakan kepada talabah yang mengatakan kafilul Ihya. Wanzuru ila hadzal wajh. Hadzal wajh afdal min Ihya. Allah. Ini wajah lebih afdal daripada Ihya Ulumuddin. Nah, Ahmad sampai kemudian, ya Allah, katanya, jangan gitu ya Habib Umar, gini. Sampai akhirnya terakhir Ami Ahmad mengatakan, "Syukur ana serahkan anak punya waladi alwi wa na'tuhu nadhar ilaih." Tapi ana minta setiap Khamis sama Jumat dia harus datang ke Sewon untuk ikut Maulid. Malam Jumat. Enak tuh. Khamis baru Jumat. Tidak boleh tidak. Khamis baru Jumat. Betul rukhsah iji ila Sewon. Apa? Khair. Bakhtaki alwi. Masya Allah, inti datang dengan membawa, katanya apa lupa nah. Inti datang dengan membawa gunung yang lebih berat daripada gunung yang ada di dunia ini. Kalau Anda bisa nolak. Malam itu juga Anda masih pulang ke Sewon. Besok pagi kemudian diantarkan sama anaknya Habib Ahmad, yaitu Habib Muhammad namanya, diantarkan untuk ke Darul Mustafa. Darul Mustafa bangunannya sudah ada? Bangunan sudah ada, tapi masih di masih musola itu. Masih sederhana sekali. Oh. Masih sederhana sekali. Sebagian masih di Baitus Sana, sebagian sudah di Darul Mustafa. Kemudian Habib, pengalaman antum dengan ulama-ulama di Tarim yang paling berkesan? Iya. Mungkin banyak, karena antum ketemunya itu banyak. Di ulama-ulama di Sewon, di Tarim, di Huraidah ini, ketika Al-Faqir sampai di Hadramaut, itu kan memang sudah dibayang-bayangi oleh para habaib yang ada di tanah Jawa bahwa Hadramaut ini adalah pusatnya para wali Allah. Dan tidak ada tanah kecuali tanah itu pernah disentuh sama kakinya para seorang wali Allah. Masya Allah. Tidak ada tempat kecuali tempat itu pernah dihuni oleh seorang wali Allah. Jadi mindset Al-Faqir sudah di sana itu adalah kota suci. Layaknya seperti Makkah dan Madinah. Jadi karena banyaknya para aulianya Allah Ta'ala, sehingga apalagi masuk Tarim ya, sehingga ada sedikit rasa jalal di hati ini, ada sedikit rasa segan. Beda ketika Al-Faqir masuk ke kota Sewon. Ketika masuk kota Sewon itu ada rasa jamal gitu, jadi ada keindahan, imbisat, ada rasa agak sedikit lebih bebas. Kita bisa kelakar tawa, kita bisa makan besar, kita bisa makan sampai ya di Sewon. Apabila di Tarim kita harus menjaga adab, khususan di Tarim ya, kita jaga adab, kita jaga pandangan, kita jaga sikap, kita jaga hati pun harus kita jaga ketika itu. In bghaitis salamah ta'addab kata Syekh Umar al-Makhramah. Kalau Tarim itu, subhanallah, di Tarim itu pernah Al-Faqir dititipi surat sama Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf Abu Tahir, Al-Alim, Al-Allama, Al-Faqih, Syair, Al-Adib, Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Sebelum Al-Faqir datang ke berangkat ke Hadramaut, sempat silaturahmi sowan lah. Sowan. Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Pamit.
dan sowan sama Al Habib Husain bin Abu Bakar As-Segaf Bangil, abahnya Ustaz Ahmad bin Husain yang sekarang bikin pondok pesantren Darul Ihya namanya. Darul Ihya. Itu sempat dipanggil di kalangan habaib di tanah Jawa dengan sebutan Syekhul Ihya, Habib Husain ini, karena alimnya. Itu dua orang itu sempat titip surat buat Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Akhirnya rasa Habib Hasan bin Abdullah Syatiri mungkin samalah dengan habaib di tanah Jawa, yang kita bisa duduk bersama, kita bisa tanya, kita bisa ini, kita bisa itu. Syafi Alwi katanya Habib Abdul Al-Ghaf, ini surat jangan ente kasihkan anaknya, ente kasihkan Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, jangan yang lain. Baik, insyaallah. Termasuk Habib Husain juga begitu. Surat itu sempat anak kantongi, dan ketika sampai di Kota Solo, surat itu pertama kali yang masuk dalam tas, saking takutnya lupa. Ya, nah. Ketika Halal Al-Fakir ada di Tarim, ketika itu pas persis hari Jum'ah. Hari Jum'ah ada sembahyang Jum'ah di Masjid Jami' Tarim. Nah, di Masjid Jami' Tarim. Sesampainya di Masjid Jami' Tarim, banyak habaib di situ dan semua sudah Masya Allah dengan buru lengkap, mereka memakai jubah imamah serba putih semuanya, memakai subhahnya, berbau wangi, suasana yang sangat sakral sekali, sangat sakral sekali. Dan Al-Fakir lihat Al-Habib Masyhur masuk, kita salaman sama Habib Masyhur. Ada Syekh Muhammad Ali Al-Khatib datang, kita salaman sama beliau. Dan banyak para Syekh Fadl bin Abdurrahman Bafadl, Rais Mufti. Oh, Masya Allah. Masih menangi Al-Fakir. Masih menangi. Sempat Al-Fakir bertanya kepada salah seorang pemuda ketika itu, yang Al-Fakir ketika itu belum mengenal namanya Syekh Salim Bahresh, yang akhirnya bukan jadi anak punya ustaz. Anak bertanya dengan apa namanya ustaz tersebut, karena anda lihat profilnya tidak begitu sangat segan anak untuk bertemu dengan dia, dan anak bisa bersanda sedikit. Anak sempat mengatakan bahwa Ismakmin, anak Salim Bahresh, katanya sebut enggak? Dia mengatakan ana abdun min ibadillah. Saya seorang hamba Allah Ta'ala. Kalau katanya enggak, ana Ismakmin ya, bil haqiqah. Guli ya Syekh, kata Salim Bahresh. Karena bertanya, yang namanya Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri itu yang mana? Sampai dia sempat mengatakan, kenapa yang dia harus cari Habib Hasan? Kata Habib Hasan muhab. Habib Hasan ini haibah, bukan sembarangan orang bisa ketemu sama beliau. Jadi mau ketemu sama dia, Ishfi. Kalau mau salaman jangan sekarang waktunya, kecuali dia ada wadiah atau ada apa. Sempat kalau dia mau salaman harus di rumahnya, jangan di sini. Tidak mau dia. Kali anak-anak ada sedikit wadiah risalah dari habaib di Jawa. Min haula Ami Abdullah bin Ahmad Al-Kaf wa Ami Husain Abu Bakar As-Segaf. Masya Allah, ada Hasan Syatri di belakang. Duduk di Masjid Jami' paling belakang. Itu Hasan Syatri. Pakai kerudung Thailand sana Hasan. Jadi duduk dengan memakai kerudung yang pakai rida yang ditutupkan di atas kepalanya begitu. Hampir semua wajahnya, mu'dham wajahnya ditutup dengan kerudung itu, dengan rida putihnya. Dengan menggunakan tasbih dia, bertasbih, duduk paling belakang. Ketika Al-Fakir lihat itu qit'ah minan nur Habib Hasan bin Abdullah Syatri ini, sudah rasanya jantungnya mau lepas, mau copot, saking segennya, takut. Ya Allah, anak kirakan Habib Hasan ini seperti haula ini yang anak bisa bicara, enak. Ternyata tidak sembarangan. Betul kata Syekh Salim Bahresh ini. Tapi karena ini harus disampaikan, ya harus anak sampaikan. Oh, itu belum kenal itu sama Habib Hasan. Tete di Indonesia belum tahu sebelumnya. Belum dengar juga. Belum dengar. Terus sempat jongkok, agak sedikit jaraknya jauh, jongkok merangkak begitu sampai mendekat kepada Habib Hasan. Sempat Habib Hasan kemudian mau gak kerudungnya gini. Pakai walad. terimi betul. Merinding Al-Fakir ketika itu saking gemeternya takut, sampai ketika mau ngambil itu apa namanya suratnya Habib Abdul Al-Kaf itu keliru ngambil Khulasatul Badar. Ya, masukkan kembali, ya Allah. Kal hadhil wadi'ah ya Habib min Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf di Jakarta, di Condet.
Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Sempat dia kemudian sedikit agak mengingat-ingat. Oh, Sayyid Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, hada tilmid walidi. Oh, Hada tilmid walidi. Itu murid anak punya abah. Sayyid Abdullah bin Ahmad bin Umar Syatiri. Sayyid Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Alim Allah itu, Masya Allah, tapi mutawadhi, ya, mastur, tidak ada orang tahu. Sama titip surat dari Habib Hussein bin Abu Bakar As-Sigaf. Subhanallah, dikantongi sama dia, kata dia, ruh ba'dal Jum'ah ta'al ilal bait. Subhanallah, ya. Ketika itu hanya berkeringat saja di dada. Walaupun sudah ada AC Sohrawi itu waktu. Di masjid itu sudah ada AC Sohrawi. Setiap sudut itu dikasih AC Sohrawi. AC Sohrawi itu AC yang diisi dengan air. Jadi kipas angin begini, tapi diisi dengan air juga, disemprotkan dengan apa? Jadi hawanya dingin. Tapi bukan seperti halnya AC seperti kita punya, Panasonic atau Daikin, Freon. Itu kesan pertama. Ya. Setelah dari Masjid Jami' Tarim, ketika itu bubaran dari Masjid Jami' Tarim itu ada seorang pemuda yang bernama Syekh Salim Bahres nonton anak punya tangan. Ente kepingin tahu enggak? Mufti fi hadza zaman. Kalau anak kepingin tahu, ada alim allama fi hadza zaman. Ada Syekh Fadl bin Abdurrahman. Hada min Jawa. Cirebon. Min Cirebon. Hada min Jawa, lakin alim allama, rais mufti fi hadzal balad Hamiyah. Oh. Habel po, kata dia, ayo ketemu sama dia. Duduk ke nana sampai dikenalkan, syuf hada Alwi bin Adi Al-Habsyi min Jawa, kata-kata, Masya Allah, tabarakallah, ya bakhtak, biterib dahin, Masya Allah, ya bakhtak. Sempat ada beberapa juga dengan para mufti yang lain bertemu, di antaranya Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, Syekh Fadl ini, kemudian Al-Habib Umar Al-Masyhur kalau tidak salah. Sempat juga bertemu dengan beliau, seorang mufti juga. Masya Allah. Nah, akhirnya setelah bubaran dari Jumatan itu kita mampir ke rumahnya Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Sempat makan siang di rumahnya Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Memang tidak bisa ngomong apa-apa, sudah di depan Habib Hasan hanya diem, tertunduk malu. Habib Hasan bicara nasihat, ya kita ikut sejak sudah begitu. Suruh qasidah, ketika itu hanya baca qasidah, katamahullah magasidna azal minna jami'al ham. Sudah selesai berarti ya, ketemu Allah guys. Haibah luar biasa, muhab, wibawanya luar biasa. Itu waktu, Masya Allah. Dari situ kita diantar sama Syekh Salim Bahres untuk bertemu dengan Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Oh, Syekh Salim ini akhirnya jadi teman sama teman. Jalan nih. Ya, jadi ikut apa namanya? Ikut ngantarkan ke sana kemari. Padahal tadi baru kenal itu cuma di masjid. Syekh Salim itu Masya Allah khafif dam. Alim tuh Syekh Salim, faqih. Masya Allah. Ustadi dia. Ngantarkan Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Kata Habib Salim, tidak boleh ada satu pembicaraan anak yang luput kecuali harus ditulis. Walid ya walad, ismak min. Anak Alwi bin Ali Al-Habsyi, ismak Alwi. Katanya tidak boleh sampai ada satu pun yang luput dari anak punya kalimat. Semuanya harus tertulis di itu punya kashkul itu, di itu punya buku. Ismat kami telah Habib Ali bin Syahab. Tidak boleh Habib Ali bin Syahab kan walidi Al-Habib Abdullah Syatiri tidak pernah semua apa kata Habib Abdullah Syatiri mesti dia tulis. Dia ingat sampai rumahnya mesti dia tulis. Dia ingat dia tulis. Dia ingat dia tulis. Anak bilang sama Habib Salim bin Abdullah Syatiri, mengatakan, ya Habib Salim, kalau anak punya ingatan ini tidak seperti Habib Alwi. Ya mungkin Habib Salim mengingatnya Habib Alwi, nah ingat apa kata gurunya. Walhal anak sekarang mungkin tidak bisa seingat, tidak secerdas beliau. Dibacakan kurang lebih hampir 1/4 jam ya. Di anak punya kepala diangkat, anak punya kopiah begini, dibacakan di atas anak punya kepala ini. Bacaannya Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Lalu diijazahkan sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alih kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. 11 kali setiap ba'da sholat. Ba'da sholat al-maghrib terutama, ba'da sholat isya, subuh, zuhur dan asar. 11 kali, jangan lebih, jangan kurang. La tazid wa la tanqus.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Man qara'a hadhihi shalah qawiyat mudzakaratuh insyaallah. Masyaallah. Hafizahnya akan kuat, hafizatuh. Mahafazah. Itu diantaranya bertemu dengan Habib Salim bin Abdullah Asy'ari. Kan Habib Salim agak sedikit banyak sandanya. Jadi ketika itu kita tidak begitu tegang ya mencatat apa segala macam, ingin menanyakan gitu. Bahkan ketika ada satu hal yang luput kita tanyakan kembali sama Habib Salim. Bahkan beliau sempat mengkoreksi anak punya tulisan. Oh, Masya Allah. Jadi semua itu yang kita catat diambil lagi sama Habib Salim, lihat. Atau sama Ustaz Haddad itu kan. Habib Salim masih sehat banget. Masih sehat, ketika itu masih bisa duduk di bawah. Ya, ketika itu masih bisa duduk di bawah. Sempat bawakan bagi apa namanya? Sambosa ya. Sambosa. Dibawakan sambosa, dibuntel pakai tisunya begitu, diantarkannya bawa pulang. Dia makan sedikit-sedikit katanya. Itu habis bayar Jum'ah. Jadi ketika itu Ami Ahmad ada di Jeddah. Pas lagi safar ke Jeddah. Safar ke Jeddah, tidak ada di Sewu namanya. Jadi selama Habib Ahmad tidak ada, antum di Tarim itu. Tarim. Masya Allah. Tidak pernah ke Sewu kecuali Ami Ahmad ada, harus gitu. Karena Ami Ahmad selalu memantau. Aina Alwi. Karena subuh Jum'ah Khamis subuh sudah Khamis bilil ya, hari Kamis malam itu malam Jumat habis Maulid, Ami Ahmad bawakan kitab Fathul Mu'in di mana Rubatnya Habib Ali, dan itu Al-Fakir disuruh membaca ya, suruh membacakan harus ya. Ketika itu ada santri lain selain antum? Banyak ya, di antaranya Syahib Ibanah Al-Wali Fadhah. Oh, Abdul Rahman. Di antaranya itu termasuk juga Habib Muhammad bin Husain, cucunya beliau sendiri. Syafi'i. Oh, jadi orang-orang Sewun itu semuanya sahabat Ahmad. Harusnya termasuk dari asatid dari ulama Musyittaha, semuanya datang sama Ahmad. Masyaallah. Ya, termasuk Khalid Musawa. Khalid Musawa, tahu ya? Karena dulu 2 tahun kan di Siwon, jadi tahu orang-orangnya. Khalid Musawa ini juga mahbub Idul Habib Umar juga. Kalau datang selalu Habib selalu mendudukkan dia di tempatnya. Alim juga ya. Alim, Masya Allah. Ya, Khalid. Terus sama-sama lagi. Selain itu juga datang Al-Fakir ke tempat Habib Ali bin Muhammad bin Salim bin Abu Bakar Al-Attas, Huraidah. Habib Ali bin Muhammad bin Salim bin Abu Bakar Al-Attas. Ada termasuk juga seniornya muridnya Habib Abdullah Syatri. Mufti itu sih? Mufti. Al-Fakir duduk di situ kurang lebih 7 hari 7 malam. Disuruh duduk sama Ahmad di situ. Jangan nanti pulang kemana-mana, janganlah ke sana wala ke sini. Duduk indah Ahmad Ali, sebut katanya. Kan Habib Ali jaris ma'a syekhuh, wa hada sibtuh Habib Bakar Attas. Ini cucunya Habib Bakar Attas. Wa inti Habib Ali Habsyi, wa hada Habib Bakar Attas. Inti anak cucunya Habib Ali Habsyi, dan ini anak cucunya Habib Bakar Attas. Duduk. Kalau ya Habib Ali kata Imam Ahmad, anak minta ini anak punya anak Alwi, inti pandang dan inti jadikan muridnya inti fid dunya wa fil akhirah. Allah. Masya Allah. Kata Habib Ali, sebetulnya sama inti Imam Ahmad sudah cukup lah. Biar nyambung hubungan datuknya sama datukmu, secara cucunya sama cucunya. Sudah bisa ngomong Habib Ali. Sama Ahmad sama Al-Wata'ah dia. Ya Allah. Sama alimnya ini. Loh, Ustaz Afan, Habib Ali ini yang umurnya panjang Ustaz. Umurnya panjang. Lebih tua dari Ahmad. Oh, lebih tua dari Ahmad, dia enggak kacau lama. Enggak terpaut lama, enggak terpaut jauh lah. Waktu itu ngalamin sebenarnya sudah tidur gitu. Sudah ya. Betul Ustaz itu. Ya, tapi ketika itu Hatta Al-Fakir di situ sudah bukat. Oh. Habib Ali sudah bukat, enggak bangun. Kecuali kalau ngentopkan tamunya ya berangkang. Oh. Berangkang sampai tamunya pulang, dia masuk. Abiat gitu putih. Abiat kurus. Nah, betul. Jenggot Masya Allah. Nur wajahnya. Masya Allah. Faqih, Allamah, faqih. Itu disuruh baca kitab Kifayatur Raghib.
yang dikarang selama oleh 7 hari itu. Selama 7 hari. Al-Habib Kifayatul Abdullah Raghib. bin Husain bin Faqih. Suruh baca kitab Kifayatul Raghib. Sardan kita ajak baca depan Habib Ali. Sedikit-sedikit Habib Ali kadang rangken. Ada kejadian unik itu sama Habib Ali. Satu kali waktu Habib Ali itu memerintahkan anak untuk datang ke masjid yang dibangun sama Habib Ali Habsyi buat Habib Bakar Atas di Horedoh itu. Masjidnya agak besar, seperti Masjid Riyadh persis. Namanya Masjid Riyadh. Namanya Masjid Riyadh. Tidak salah namanya Masjid Riyadh di Horedoh. Yang bangun Habib Ali. Ya, binafagat Habib Ali. Buat gurunya Habib Bakar Atas. Karena Habib Ali kan cintanya sama gurunya luar biasa. Katanya Habib Ali ini inti harus bayang di situ. Karena bilang Syuf ini sholat isyaknya sudah terlambat ya Habib Ali. Tidak apa-apa, itu sembahyang hatta sholat sunnah di situ. 2 rakaat sembahyang tahiyatul masjid. Berangkat sekarang. Habis makan asya, habis makan malam kita berangkat. Sana anak sendiri itu. Sudah hadat di Tarim. Ketika itu anak berangkat sendiri, di tengah jalan anak disaut, anak punya dompet sama orang, disaut. Anak punya dompet disaut sama orang, dibegal gitu ya. Disaut dan dibawa lari. Ya Allah, kebingungan. Ketika itu anak nyimpen uang real 1.000 real anak simpen dari Ahmad, sangunya buat seminggu di Horedoh. 1.000 real dikasih, tidak boleh sampai habis ini, kecuali sampai dipulang ke Tarim itu uang 1.000 sudah harus ada di dompet, karena tidak kemana-mana, makan sama Mami Ali. Ya Allah, bingungnya kayak apa itu anak waktu itu? Ya Allah, Horedoh masih ketika itu masih serem-seremnya, dan itu waktu malam. Anak mau teriak kemana itu waktu? Teriak kemana? Orang tidak ada yang dengar. Horedoh masing-masing kan sudah tertutup pintunya, dan hampir semua di atas rumahnya orang, tidak di bawah. Begitu datang ke masjid apa itu namanya yang dibangun sama Habib Ali, sembahyang 2 rakaat di situ. Misal Amr Habib Ali bin Muhammad bin Salim Al-Atas, sepulangnya dari tempat situ kemudian sudah mau masuk, segen tidak masuk, nanti dicari. Ya Allah, apa yang terjadi nih? Ketuk pintu, Assalamualaikum, man fil bab? Alu ya Habib, khul. Masuk. Bila masuk, cuci kakinya dulu, katanya. Dari luar, cuci kaki. Habis kita cuci kaki, kemudian alas, istirah, khud rahatak. Jadi yang disediakan kayak tempat sendiri, kasurnya tipis begitu sama bantal. Sementara Habib Ali ada di tempat lain. Subhanallah, pagi subuh dibangunkan sama Habib Ali untuk sholat berjamaah sama beliau di situ. Beliau imam, walaupun dalam posisi duduk, begitu jadi makmumnya. Subhanallah, kemudian Habib Ali kemudian mengatakan, apa yang terjadi tadi malam? Ditanyakan sama Habib Ali, yang terjadi sama itu tadi malam apa? Perasaan Al-Fakir, dia mengatakan, yang itu temui di dalam masjid itu apa? Yang inti rasakan apa? Inti bukan merasakan ada nuansa lain, apakah sama di masjid di tanah Jawa atau lain, apa berbeda? Anak jawab seperti itu ya, Masya Allah, masjid yakni wasi' masjid, Masya Allah, Hashim, ya Habib, fi ruhaniyah, gawiyah, Masya Allah, tabarakallah. La laisa an hadha nas'alak, bukan itu yang anak tanyakan. Yang terjadi sama itu dibegal, itu punya dompet. Kok bisa tahu ini Habib Ali? Gala atau terus dibalak, dompet sudah ada di anak punya kantong. Masya Allah. Subuh itu anak menangis sejadi-jadinya di pangkuan Habib Ali. Saya mengatakan, ya Habib Ali, dari mana ini antum bisa tahu ini semuanya? Gelal bareh, satu orang ketuk anak punya pintu, mengatakan, Syuf, ini dompet ini punya anak yang tadi berangkat ke masjidnya Habib Bakar Atas. Mau anak kembalikan tapi anak sungkan. Karena pegang, Syuf, ada jaib haggak, hagibat haggak ada. Al-fulus mesti utuh apa enggak itu? Uang yang ada di dalam dompetnya. Nah, itu mesti utuh pun. 1.000 real. Tidak ada satupun yang luput. Tidak ada satupun yang hilang. Nah, dari situ anda lihat Al-Habib Ali ini bukan sembarangan orang. Yang membalikan ini? Tidak tahu yang membalikan ini. Apa bukan orang yang ngambil ya? Tidak tahu. Kan yang ngambil juga orangnya pakai kerudung
yang ditutup sebagian wajahnya, kan waktu itu kan gelap. Jadi kita tidak lihat siapa orang itu, jadi sudah serba gugup. Masya Allah. Serba ketakutan sudah. Mau teriak takutnya, nanti malah kemudian ditusuk, malah dibunuh di tempat. Oh, ini di negeri orang. Ya. Anak mau teriak juga sampai mau datang, ketika itu juga sudah malam. Ya sudah, anak serahkan sama Allah Ta'ala. Kalau anak bisa pulang, anak pulang, nggak pulang ya anak di situ. Anak sudah dititipkan sama Ahmad sama Habib Ali bin Muhammad bin Salim bin Abu Bakar Al-Attas. Itu berarti izin? Izin sama Habib Umar berarti itu Zuhairi? Selama 7 hari? Iya. Tidak, itu selama 2 bulan waktu Al-Fakir ada di mana? Di Sewon. 2 bulan 3 bulan masih ada di Sewon sebelum ke Tarim ke Habib Ali ini. Masya Allah. Jadi luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Dan Anda lihat kalau beliau itu ibtihal, sebagai banyak diceritakan, kalau sudah ibtihal, Habib itu bicara satu pembicaraan, lalu mengambil satu doa ibtihal hingga sampai lama. Kalau dia sudah ibtihal, berdoa itu munajat sama Allah Ta'ala, seperti seakan-akan membuka pintu langit dan menerobos arasnya Allah Ta'ala. Kalau sudah ibtihal, setiap beliau ibtihal, tidak jarang dari beberapa santri itu kemudian bergelimang semaput, pingsan, dan dibawa ke Ghurfatul Mardha, ke tempat yang untuk dirawat para pasien di sana. Tidak jarang itu, mesti ada yang jatuh dan tidak sadarkan diri. Anda teringat ada salah seorang anak ketika itu hampir 3 malam tidak sadar. Ya, karena ibtihalnya Habib Umar. 3 malam tidak sadar. 3 malam bukan main-main ini. 3 malam itu pingsan. Hanya menyebut kalimat Allah, 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 Allah. Dikasih minum. Oh. Minum. Tapi kemudian setelah itu rebah lagi, Allah, 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 Allah. Itu 3 malam seperti itu. Dari asar ibtihalnya Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Sani bin Habib.